Oke, nah kita mulai dengan apa yang paling penting dipakai ini barisan Cauchy. Barisan Cauchy hanya rasional ya. Kita sistem bilangannya sampai sini baru sampai rasional. Ya. Jadi ini barisan rasional Cauchy ya. Nah ini juga ini definisinya seperti ini. Untuk setiap bilangan asli K terdapat n positif sehingga x n min xj kurang dari 1/k. Ya. Semuanya dalam konteks bilangan rasional. Ini juga urutan dalam bilangan rasional. Ya. Jadi yang bilangan real belum kita bangun. Jadi justru kita akan membangun untuk bilangan real. Jadi semuanya operasi relasi akan diperluas ke bilangan real. Oke. Nah biasanya sedikit catatan saja. Biasanya Cauchy didefinisikan seperti ini. Untuk setiap epsilon positif terdapat. Ya. Nah, tetapi masalahnya epsilon itu kan biasanya bilangan real tuh ya. Jadi bilangan real kecil. Nah, karena kita belum membangun bilangan real, maka epsilon ini diganti oleh bilangan rasional, khususnya berbentuk 1/n atau 1/k. Oke, nah jadi kita gunakan. Ini alasan kenapa lihat di buku Stickhardt, barisan Cauchy-nya kok ininya lebih kecil dari 1/k, 1/n, 1/k, bukan epsilon. Karena ini sebabnya. Karena kita masih di sistem bilangan rasional, ya belum ada. Oke, beberapa sifat di sini yang bisa kita tunjukkan, ya. Nah, jadi Anda kalau yang tidak saya buktikan di sini, Anda tunjukkan sendiri lah ya. Ini latihan di buku-buku. Kita mesti tunjukkan bahwa ini alat-alatnya. Barisan Cauchy itu terbatas. Oke. Kemudian jika jumlah barisan Cauchy, hasil kali bilangan Cauchy, barisan Cauchy juga barisan Cauchy, ya, tertutup terhadap operasi jumlah dan perkalian. Oke. Nah, jadi kemudian apa lagi ini? Kalau xn itu barisan Cauchy yang konvergen ke x, jadi tambahannya konvergen ke x, gitu ya, suatu bilangan. Dan yn salah ini ya. Berdekatannya dalam tanda kutip nantilah. Mestinya ini belakangan. Ya. Jadi ini ya. Jadi kita menunjukkan barisan Cauchy terbatas ini yang standar gitu ya. Sebentar, saya mau keluar ganti ke mana? Saya pakai keyboard, saya susah menulis. Kalau saya tidak pakai keyboard, saya kesulitan pindah-pindahnya. Oke. Oke, jadi barisan Cauchy itu terbatas, gitu ya. Gimana kita tunjukkan ini? Saya hanya beberapa aja ya, jadi di awal. Ini terbatas. Ya, barisan Cauchy. Oke, nah sini khususnya sekarang kita akan pilih K gitu ya.
pilih K positif. Positifnya di sini dalam arti bilangan rasional, ya. Sehingga xn kurang xj, karena bilangan Cauchy kan, ini kurang dari 1 untuk n dan j yang lebih dari k, katakanlah. Oke, ini. Nah, kemudian kemudian sini. Nah, jadi sekarang idenya seperti ini. Kita terbatas, jadi kita punya barisan. Ini semakin berdekatan. Nah, yang mulai dari sini, ini ekornya selalu berdekatan. Si belang ekornya selalu berdekatan. Ya, sebelah sini. Jadi sekarang kita buat saja ini. Misalkan M ini maksimum dari kata. Nah, ini yang kita pikir yang sebelah sini di kepala barisan. Kita ambil yang terbesar. XJ ya. Untuk J antara 1 sampai dengan K di atas. Oke. Nah, jadi maka sekarang untuk sembarang indeks n gitu ya, katakanlah n, ini bisa kita tulis n kurang xk tambah sebentar, satu xk tambah ini k-nya k besar. K besar ini K0 aja lah. Ya, 0. Ini saya udah kasih nama 1 kok. Ini 1. Ya. Nah, lihat ini. Oke, ini akan lebih kecil dari ini. XK 1 tambah XK 1. Ya. Dan kalau N-nya XN ini ada di sini atau di kepala barisan, catatan gitu ya. Kalau N-nya itu lebih kecil dari K0 gitu, maka XN pasti lebih kecil dari M, gitu ya. Nah, kalau M-nya lebih besar dari K0, indeksnya lebih besar dari K0, kita bisa tuliskan seperti ini. Oke. Nah, tapi ini kita tahu kurang dari 1, ini kurang dari M. Ya, jadi ini berlaku untuk setiap M. Jadi ada 2 kasus. Oke, dalam 2 kasus ininya terbatas. Ya, jadi kesimpulannya barisan ini terbatas. Oke. Nah, apalagi ya tadi itu XN ini ya,
xn xn yn jumlah dan perkaliannya ya. Jadi sekarang peta-peta aja di sini. Misalkan kita punya dua barisan Cauchy, jumlahnya dan hasil kalinya. Oke. Nah, yang jumlah ya, saya hanya menunjukkan ininya aja, outline-nya aja di sini ya. Oke. Nah, outline-nya jadinya dari sini. Jadi kita xn tambah yn kurang xk tambah yk gini. Ini kita susun. Ini karena Cauchy. Ya, ditambah dengan susun ulang. Ini yn kurang yk. Oke. Dan ini akan kita sama segitiga. Akan dari ini. Oke. Nah, ini tentunya bisa dibuat lebih kecil dari katakanlah 1/2 n. N-nya dicari. Oh, setiap ya. Ini 1/2 n. Oke. Jadi ini akan kurang dari 1/n. Oke. Nah, detailnya Anda tulis sendiri. Jadi kalau ke dalam kata-kata ya, ini untuk setiap n untuk n gitu ya, kita pilih indeks k sehingga k1 ini kurang dari 1/2 n. Oke. Ini kan ambil n kan. Ini juga pilih K2 membuat ini kurang 1/2 n. Kemudian pilih maksimum dari indeks K1 K2. Ya. Nah, untuk n dan k yang lebih besar dari maksimum K1 K2 maka akan berlaku seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk ini seperti apa? Kalau perkalian. Ini ada sulapnya sedikit. Di sini xn harus kita kurangi dan saya lebih suka mengatakan ditambah kemudian dikurang. Jadi ya seperti iming-iming mau dikasih bonus kemudian dikurangi lagi. Yang kombinasi sekarang, kombinasi saya tambahkan xn yn ya. Saya mau kombinasi. Oke. Jadi ini seperti bonusnya, tapi kemudian diambil lagi bonusnya ini. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa. Ya. Nah, kemudian kita gabungkan. Ini dipasangkan dengan ini dipasangkan dengan ini. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita pasangkan, kita bisa memfaktorkan xn. Xn udah langsung kayak pakai ini aja ya. Xn yn kurang yk. Gitu ya. Dan kemudian yang ini
Yang pasangan kedua ini kita faktorkan YK. Nah, kemudian X min X seperti begini. Oke ya. Nah, tapi kan ini nanti akan, oke, tadi kita sudah membuktikan yang pertama tadi bahwa ini terbatas. Ya, terbatas. Jadi ini akan kurang dari M barisan X gitu ya. Ini berapa nih? Oh, ini harus 1/2, ada N-nya nanti. Ada N. Oh, maaf. Harus ada MX juga. Boleh kan? Ini kenapa? Karena ini kan bisa dibuat kecil dari sembarang. 1/, sembarang itu. Oke, kalau ini MY batasnya, ini dibuat lebih kecil dari 1/2N kali MY. Jadi MY coret tuh ya. Di 1/2N, 1/2N. Jadi ini akhirnya kita dapat 1/N. Gitu. Ini trik yang biasa kita lakukan. Oke. Kita ke mana tadi? Ini berdekatannya belum kita definisikan. Oke. Nah, baru sekarang kita definisikan suatu relasi ekuivalen. Nah, dua barisan kita kan, nah ini baru kita akan berdekatan. Ya. Jika untuk setiap ini N positif terdapat K positif sehingga ini. Oke. Nah, jadi apa ini artinya? Ini artinya, ingat nggak istilahnya ekor barisan dengan kepala barisan gitu ya. Nah, ini jadi kita bisa memilih ekor dari kedua barisan ini yang saling berdekatan. Seberapa dekat? Sembarang dekatnya. 1/N, kurang dari 1/N. Oke. Jadi seperti apa nih? Jadi kesannya kedua ekornya itu lama-lama semakin dekat, semakin menyatu. Ya, ini istilahnya. Nah, berdekatan itu nanti kita lambangkan dengan ini aja. Berdekatan. Lambang ini. Tilde, gitu ya. Oke. Nah, kita kembali ke sifat ini baru. Nah, kita tunjukkan bahwa barisan Cauchy yang berdekatan, kalau satu konvergen, maka yang lainnya juga konvergen ke titik yang sama. Ini 3. Kembali ke ya. Sn ini Cauchy. Dalam konteks ini semua Cauchy-nya adalah Cauchy rasional ya. Ini konvergen ke X. Ini konvergen ke X. Dan barisan X ini berdekatan dengan barisan YN. Maka YN juga akan konvergen ke X.
Ya. Nah, kenapa bisa begini? Ini kan kita mengukur kedekatan YN dengan X ya. Saya buktinya kebanyakan outline, jadi tugas Anda melengkapi bukti ini, ya, kata-katanya. Jadi lengkap dengan kuantor. Ini ketasamaannya. Jadi apa yang kita gunakan? YN kurang X, ya. Ini yang kita buktikan, ya. Oke, nah ini harus kita tambahkan sesuatu sini. Ini teknik trik iming-iming lagi. Ini akan lebih kecil dari ini dipasangkan dengan ini. Ya, ini dengan ini. Oke. Dengan demikian, kalau kita memasangkan ini XN. Oke. Kemudian ini ada XNX. Yang keduanya bisa dibuat kecil. Kenapa? Karena ini Ini Cauchy. Cauchy artinya ini bisa dibuat kecil dari 1/2. Ini konvergen ke X. Ya. Jadi kita bisa juga buat ini kecil dari 1/2N. Oke. Jadi, artinya YN konvergen ke X. Ya, sampai sini. Ada pertanyaan? Tolong lengkapi kuantor-kuantornya. Triknya sih sebenarnya tidak terlalu banyak. Lagi-lagi yang kita gunakan seperti ini. Ya, trik iming-iming ini ya, tambah sesuatu, kurangi lagi. Itu yang paling sering kita gunakan. Oke. Belum jauh. Nah, kemudian lemanya berdekatan adalah relasi ekivalen, gitu ya. Kita tunjukkan bahwa berdekatan itu sifatnya reflektif. Berarti XN ke barisan itu sendiri ya jelas gitu kan. Karena XN kurang XN juga 0 gitu kan. 0 selalu lebih kecil dari 1/n, n apapun. Ya, jadi itu selalu terpenuhi. Simetrik. Oh, simetrik, jelas simetrik. Kenapa? Karena harga mutlak itu simetrik kan. Ya, bisa ditukar XN min YN, harga mutlak sama dengan YN kurang XN. Oke, jadi dari sifat aljabar aja nih sih. Nah, transitif ini mana menularnya ini. Ya. Jadi XN berdekatan dengan YN, YN berdekatan dengan ZN. Ya. Lagi-lagi triknya saya tulis di sini aja ya, atau nanti sudah. Jadi ini bersifat transitif. Ini gimana? Jadi misalnya kan ini ya, berdekatan dengan YN. YN berdekatan dengan ZN. Oke. Yang mau kita tunjukkan apakah ini tanda tanya. XN dengan ZN. Oke. Jadi buktinya juga kita kan mau ini ya, jadi ZN.
Triknya seperti tadi, trik iming-iming sudah jelas. Sekarang siapa mau ditambahkan, harus ada Y di dalamnya. N dipasangkan ini. Oke. Sekarang XN kurang YN tambah. Nah, karena berdekatan, artinya ada ekor barisan yang dekat ya. Jadi kita bisa pilih ekor barisan yang mana ya. Ini ekor barisan yang mana. Oke, ini bisa buat 1/2N 2. Oke, jadi sampai 1/2. Oke, jadi kita dapatkan ekor barisan juga di sini yang maksimum dari indeks K1, indeksnya K2 itu berlaku. Maksimum indeks K1, K2, maka ini berlaku. Ya, itu outline-nya. Gimana kita menunjukkan bahwa itu transitif. Kelebihan. Nah, oke. Nah, akibatnya apa? Kita ingat kalau kita punya relasi ekuivalen, maka kita punya partisi. Partisinya apa? Partisinya yang dibentuk oleh kelas ekuivalen. Ya. Si F itu apa? F itu saya nggak nyebut ya. F itu apa tadi? F ini himpunan semua bilangan barisan Cauchy. Ya, koleksi semua bilangan barisan Cauchy rasional. Oke. Nah, jadi himpunan kelas ekuivalennya itu disebut ruang quotient. Notasinya seperti ini, per gitu ya. Kalau di aljabar Anda sering kalau punya grup, H-nya grup normal gitu. Kalau grup ini per apa? Normal itu subgrup normal itu nanti mendefinisikan relasi ekuivalen juga. Jadi kira-kira sama. Ruang quotient. Nah, jadi sekarang notasinya mulai tambah rumit, dia tambah level di sini. Oke, kita coba definisikan operasi di mana? Di ruang quotient ini. Kita definisi operasi tambah. Tambah tuh gimana? Ya, sekarang kita mengoperasikan ini kelas sekarang, kelas ekuivalen. Kelas ekuivalen barisan XN, kelas ekuivalen barisan X, YN. Dijumlahkan gimana? Ya, XN tambah YN aja. Jumlahkan, kemudian diambil kelasnya. Dan perkalian juga begitu. Cuma masalahnya, apakah operasi ini well defined? Tidak. Ya. Di kelas ekuivalen ini kan unsurnya banyak ya. Kita nggak sekedar kita hanya sekedar ambil wakil. Juga diambil wakil. Nah masalahnya kalau diambil wakil yang lain dari kelas ekuivalen yang ini, apakah hasilnya akan sama? Jadi ini yang artinya well defined. Oke, nah, kita coba ini ungkapannya ungkapan aljabar sebetulnya, tapi buktinya, lihat ini buktinya sebetulnya analitik. Ya. Saya tunjukkan di sini. Buktikan bahwa operasi tambah pada ruang quotient ini well defined.
buktinya gimana? Oke, nah, jadi sekarang oke, jadi misalkan ini ada di kelas XN, ya, artinya XN aksen dengan XN ini berdekatan. Kemudian YN aksen, ini barisan Cauchy ini ada di kelas ekivalennya. YN. Nah, kita tunjukkan bahwa kelas ekivalen ini adalah sama dengan kelas ekivalen yang ini. Hasilnya sama. Oke. Ya. Ini. Kalau ini sama atau artinya juga bahwa ini masuk di sini. Ini kan sama ya, mendefinisikan jumlahnya kan gini caranya. Oke, nah kita lihat artinya ini jumlah ini berdekatan kan ini, ya, artinya bahwa jumlah ini kan barisan Cauchy ini. Jumlah barisan Cauchy kan sudah didefinisikan jumlahnya. Ini berdekatan dengan itu yang mau dibuktikan. Oke. Nah, berdekatan gini ya seperti tadi lagi buktinya. Jadi kalau XN berdekatan dengan XN aksen berdekatan dengan XN, YN aksen berdekatan dengan ini, maka nah jadi buktinya sebetulnya hanya ini. Ini XN kemudian kita pasangkan ini. Pasangkan kemudian gunakan samaan segitiga. XN. Nah, ini kan karena berdekatan, ya ini bisa dibuat kurang dari, karena ini berdekatan, bisa dibuat kurang dari 1/2N. Nah, pilih ekor barisan yang menyebabkan ini terjadi, pilih ekor barisan yang menyebabkan ini kurang dari 1/2N. Pilih maksimum dari indeks itu. Oke ya, jadi kita, ini kombinasi antara aljabar dengan analisis di sini. Merumuskannya secara aljabar, kemudian bukti detailnya itu analitik. Oke, gitu ya. Jadi yang perkaliannya sama. Nah, ini. Jadi mirip-mirip gitu. Begitu bisa satu, maka metodenya itu bisa dimodifikasi. Ya kan? Ini sudah well defined.
well defined, ya, tidak tergantung dari kelas ekivalen. Oke. Nah, kemudian berikutnya. Nah, dengan dua operasi ini, ya, oke. Jadi sekarang perhatikan apa sih yang kita dapatkan. Kok jadi? Nah, ini menjumlahkan dua kelas ekivalen itu adalah kelas ekivalen dari jumlah barisan. Mengalihkan kelas ekivalen di sini itu sama dengan mengalihkan kelas ekivalen dari perkalian. Ya. Jadi tambah dengan kelas ekivalen itu komutatif. Jadi boleh ditukar. Mau di kelas ekivalenkan dulu baru dijumlahkan, ya. Dengan dijumlahkan terlebih dahulu terus di kelas ekivalenkan itu sama hasilnya. Itu juga dengan perkalian. Ini bagaimana kita mengartikan. Oke ya. Nah, karena itu, nah cuma perlu diperhatikan bahwa tambah ini, ya, dengan tambah ini sebetulnya agak beda maknanya. Tambah yang ini operasi di sini. Tambah ini gimana? Tambah ini berlaku di ini. Ya, jadi himpunannya berbeda. Jadi notasi yang sama itu digunakan di dua konteks yang berbeda. Jadi sebetulnya kalau mau precise sih sebetulnya yang ini tuh tambah itu. Yang ini harus F-nya aja. Oke, sama juga di sini. Perkalian di F. Ini perkalian di quotient. Perkalian di F. Oke ya. Nah, kita lihat operasi di quotient jumlahnya itu didefinisikan lewat operasi ditambah di F-nya sendiri. Jadi kalau gitu, sifat-sifat ini diturunkan dari sini. Di sini kan komutatif, asosiatif. Kalau begitu ini juga komutatif, asosiatif. Ya. Perkalian juga begitu. Ya, perkalian di sini ini perkalian barisan. Perkalian barisan itu perkalian apa? Komponen per suku ya. Jadi per suku itu perkalian bilangan rasional. Di perkalian bilangan rasional kan itu komutatif asosiatif. Ya. Nah, jadi komutatif asosiatif kita dapat secara gratis di sini dari sifat operasi di F. Oke, nah tinggal ini aja nih kita coba observasi. Identitas aditif apa ya? Oh itu kelas barisan 0. Barisan 0 itu apa sih? Ya tidak harus 0. Ini juga termasuk 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Itu mungkin wakil yang paling trivial dari kelas ini. Ya. Kemudian inverse aditif apa? Inverse aditif dari xn adalah minus xn. Ya, itu inverse aditif. Bisa dicek, jumlahkan dengan ini, jumlahkan dengan ini, ya, sifat. Oke, di terhadap penjumlahan kita punya apa tadi? Komutatif, asosiatif, ada identitas, ada inverse, gitu ya. Nah, cuma sekarang multiplikatif gimana? Nah, kalau identitasnya gampang, satu. Ya, kelas ekivalen yang memuat ini, barisan satu ini. Itu identitas multiplikatif. Nah, cuma sekarang kita perlu inverse multiplikatif untuk unsur tidak nol. Ini yang kita inginkan. Nah, ini kita konstruksi. Oke, ada pertanyaan di sini. Dan ini lemanya kita dari sini.
Nah, kita artikan dulu lemma ini. Ini apa nih katanya? Kalau kita kerja dengan kelas yang bukan kelas 0, ya bukan yang ini mengatakan bahwa ada indeks N0, sebutlah gitu ya. Oh bukan, ada bilangan, maksudnya saya katakan ini bilangan asli aja ya. Ada bilangan asli. Sehingga untuk setiap, ini asli, ya, nanti ya bilangan asli. Tuh. Sehingga untuk setiap wakil dari barisan ini, ya, YK misalnya, saya sengaja beda indeks dan beda huruf itu ya. YK urusan masuk di kelas ini dapat ditemukan N0 sehingga ini lebih dari 1/N0 untuk ini apa tuh maksudnya? Kalau lebih besar dari N indeksnya, artinya itu kan ekor barisan. Ya. Nah, jadi ini mengatakan apa di sini? Jadi di sini mengatakan ada ekor dari YK ini itu semuanya ada di kanan 1/N0. Ya. Sedangkan kita tahu 1/N0 itu selalu ada di kanan 0. Ya. Jadi walaupun N0-nya besar, tapi selalu di sebelah kanan. N0-nya besar ya mendekati 0 sih, tapi tidak akan sama dengan 0. Dan ini mengatakan bahwa, oh ada ekor barisannya ada di sini. Ya, bolehlah di sini. Itu yang diceritakan oleh terdapat ekor barisan yang jauh dari 0. Seberapa jauh? Setidaknya 1/N0. Ya. Nah, kenapa kita perlu itu? Ini artinya kan jadi setiap barisan Cauchy ini dalam kelas ekivalen ini punya ekor yang jauh dari 0. Ya. Jauh dari 0, kalau jauh dari 0 artinya kita bisa mendefinisikan 1/YK. Ya. Yang bahaya mendefinisikan 1/YK kan itu membesarkan atau kalau YK-nya kena ke 0. Nah, dengan cara ini 1/YK itu terdefinisi. Ya. Dan itu kalau terdefinisi ya diberikan inti 0, baris definisikan aja ini. 1/YK kan yang didefinisikan cukup ekor ya. Tidak harus kepalanya. Kepala mah ya terserah aja. Ekornya aja yang dilihat. Ekornya diberikan kelas YK, definisikan 1/YK. Kalikan 1. Jadi didapat kelas 1. Ya, jadi itu cara kita mendefinisikan untuk mendapatkan inverse multiplikatif. Nah, cuma kita tergantung dari si ini, lemma ini. Jadi kita coba buktikan lemma ini. Ya. Buktinya agak panjang ini. Jadi saya kopikan dulu. Nanti kita setelah break aja. Saya kopikan dulu. Oke. Nah, ini adalah lemma.
Oke, kalau gitu kita break 10 menit ya. Tentu ada yang mau sholat dulu. Jadi sempat. Oke, kita break dulu. Saya stop rekamannya.